107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Ya, senang sekali saya dapat berjumpa kembali di awal bulan ini. Dan tentunya bersama dengan saya Arjun Samudra di program Sailor News. Salah satu program yang tentunya menghadirkan narasumber untuk kita bincang-bincang seputar tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh narasumber saya. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa kembali bersama dengan staf potensi maritim Angkatan Laut atau Spotmaral, dan kita akan berbincang-bincang dengan tema yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi dari Spotmaral adalah Puan Potmar dukung tugas TNI Angkatan Laut. Telah hadir bersama dengan saya di sini di studio Radio Jalas Veva Jaimai. Ada Kolonel Laut Pelaut Yanu Madawanto SEMM MTer Opsla, Ciki IR dan Ciki NR yang sehari-hari menjabat sebagai Paban 2 Spotmaral. Selamat pagi menjelang siang Bapak Paban. Selamat pagi menjelang siang Mas Arjun selaku pengawak Radio Jajamers ini. Iya. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu pada seluruh pemirsa Jajamers dimanapun berada. Baik. Kita tetap semangat bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Kita masuki hari ketiga ini. Betul sekali. Dan kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bapak ya. Terima kasih. Jajamers yang saat ini tengah melaksanakan ibadah puasa. Nah, kebetulan kalau kita berbicara tentang staf potensi maritim Angkatan Laut yang kemarin baru saja melaksanakan rakornya Bapak ya, di Mabesar dipimpin oleh Aspotmal Kasal sendiri. Nah, tapi kita akan mengerucut lagi tentang salah satu tugasnya adalah Puan Potmar. Ini Puan itu kemampuan potensi maritim. Ya, kemampuan potensi maritim. Nah, kalau berbicara tentang tadi di awal kan Bapak sebagai Paban 2 Spotmaral. Berarti Paban 2 itu ada berapa kepabanan Bapak di sana? Di Spotmaral itu ada 6 kepabanan ya. Paban 1 itu masalah program. Kemudian 2 masalah di bidang saya sendiri adalah sumber daya manusia ya. Dengan juga pembinaan organisasi, piranti lunak dan pelatihan pendidikan personil ataupun pengawak Bin Potmar di lingkungan TNI AL. Kemudian ada Paban 3 yang ketiga ada Bin Tahwil, yang keempat adalah Komsos, dan yang kelima bakti sosial ya. Untuk yang keenam itu adalah Paban 6 itu Bin Tahwilmar ya. Bin Tahwilmar. Jadi masing-masing kepabanan itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nanti kita akan demikian Mas. Nanti kita akan mengulik lagi nih tentang di kepabanan 2 Spotmaral. Tapi sebelum kita bincang-bincang saat ini mungkin bisa disampaikan sedikit saja tentang peran dari staf potensi maritim itu sendiri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sedikit saya dapat jelaskan, sampaikan. Kebetulan kita kemarin tanggal 27 dan 28 Februari kita baru melaksanakan rakor Potmar TNI AL dan Rakernis Potmar TNI AL. Rakor Potmar dan Rakernis rakor Potmar silakan oleh Spotmaral di bawah pimpinan Bapak Aspotmar Kasal. Rakornis maksud saya itu oleh Kadis Potmar ya. Kita juga ada satu lagi yang Balakpus yang di bawah Spotmar. Selain di Spotmar ada Disjarahal. Disjarahal ya. Disjarahal. Jadi Disjarahal pun ikut dalam pelaksanaan baik itu rakor maupun rakernis. Berarti dibawa ke kegiatan dari Spotmaral ya? Ya betul Mas. Baik. Ya. Baik. Adapun seiring dengan bergulirnya penekanan bidang teritorial, mohon maaf, suara saya kurang clear mungkin. Tapi pagi ini kedengaran bagus kok Pak. Insya Allah semoga demikian. Tidak mengurangi semangat itu namanya. Jadi dari penekanan Panglima TNI di bidang teritorial pada Rapim TNI,
kemudian pada rakor TNI AL, ya, kemudian penekanan pimpinan dalam hal ini Bapak Kasal di dalam peran Bin Potmar. Itu yang pertama adalah masalah penataan organisasi Spotmar, ya, karena melalui pemenuhan personil ini yang menjadi kendala kita pada umumnya. Kemudian juga penyusunan doktrin dan piranti lunak. Ya. Kemudian yang kedua adalah penekanan tentang membentuk, meningkatkan maupun memelihara kemampuan dan keterampilan dari personil Potmar itu sendiri. Yang ketiga adalah sebelum ketiga, peningkatan personil ini bisa dilakukan melalui kursus pendidikan maupun peningkatan kemampuan dan latihan, baik itu program dari Spotmar sendiri di Spotmar maupun dari program STER Mabes TNI yang kita laksanakan. Itu yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mendukung kebijakan Kemenhan di dalam penyiapan Komcat dan Komduk. Dalam hal ini kita melaksanakan perekrutan dan pelatihan. Itu selebihnya adalah kewenangan dari Kemhan. Untuk masalah Komcat dan Komduk mungkin nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian semua dasar tugas kami di Ban 2 khususnya itu adalah didasari dengan dasar hukum, dalam hal ini Dawil Hanla. Karena Dawil Hanla itu dilaksanakan dengan pembinaan potensi maritim. Nah, ini yang kadang-kadang bahkan kita sendiri kurang paham apa dasarnya Dawil Hanla sampai dengan dilaksanakan kegiatannya melalui pembinaan potensi maritim. Tentunya kita awali yang hierarki paling tinggi itu adalah di Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 30 ayat 2. Itu jelas tentang Hankamnak, ya, pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 1 ayat 2. Di mana sistem pertahanan negara itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kemudian yang tiga itu adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana pasal 9 huruf E itu adalah bagian dari tugas TNI AL di dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, khususnya di matra laut, dari aspek laut. Demikian Mas Erjun. Baik, berarti kalau kita lihat juga tugas dan fungsinya dari Spotmar itu sendiri, pasti hubungannya dengan kemaritiman. Kalau kita lihat kan kita seringkali mengadakan ada namanya tentang desa pesisir. Ya, betul. Terus kemudian ada apa namanya pembangunan dari klaster-klaster yang ada di sana ya. KBN. KBN. Gitu. Masuk KBN ya. Salah masuk satu di sana juga ya. Nah, ya. Kalau berhubungan dengan tugas dan fungsinya dari Ban 2 sendiri dalam hal ini Puan Potmar ini apa saja Bapak? Mungkin bisa diceritakan biar pendengar juga ataupun juga pemirsa yang melihat kita di YouTube ini tahu bahwa Kolonel atau Paban itu saat ini berdinas di Paban 2 sebagai apa dan tugasnya apa? Baik, terima kasih Mas Erjun. Sebagaimana umumnya di masing-masing kepaban itu mempunyai ciri khas tugas masing-masing. Khususnya kami di Paban 2 Spotmaral ini adalah peningkatan kemampuan potensi maritim. Kami di bawah staf Bapak Asisten Potensi Maritim Kasal. Itu adalah di dalam tugas kami adalah menyelenggarakan, ya. Kami juga merencanakan, mengkaji dan meruskan, ya. Itu adalah kebijakan berkaitan dengan penyiapan kemampuan personil potensi maritim, atau dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia Potmar itu sendiri. Ya. Kemudian kami juga melaksanakan pendidikan, latihan maupun
penataran kepada insan Potmar, kita sebut demikian, untuk para personil Potmar di Satuan Komando Kewilayahan maupun di bawah Satuan Non Komando Kewilayahan. Ya. Kalau mungkin itu awam kedengarannya, Satkowil. Kalau di luar insan Ter ataupun di luar insan Potmar, kalau kita internal TNI AL itu Satkowil armada, armada RI sampai dengan armada bernomor, sampai dengan pangkalan-pangkalan di bawahnya. Ya, itu kalau di Lanal di bawah ada Pas Potmar, kemudian Babin Potmar. Kemudian yang Sat Non Kowil, Satuan Non Komando Kewilayahan, itu seperti Kormar, kemudian Kolinamil, Pusidrosal. Nah, tapi mereka punya jabatan asisten potensi maritim, misalnya dan Kormar, Pangkolin, dan seterusnya itu. Itu bedanya. Ya. Baik. Jadi di 3 tugas itu, salah satunya yang terakhir adalah kami menyusun piranti. Ya, di dalam pembinaan organisasi itu ada pembinaan doktrin-doktrin dan piranti lunak untuk mengawasi dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program. Baik. Jadi itu yang kami kerjakan. Kalau seumpamanya ini kan tadi kan Bapak sampaikan ada hubungannya dengan penyiapan daripada personil Bin Potmar, personil Potmar yang ada di seluruh daerah. Nah, bagaimana dengan persiapan daripada personil-personil dalam hal ini Babin Potmar? Apakah juga menjadi tanggung jawab dari Paben 2 Potmaral ini? Nah, baik, Mas. Pertanyaan bagus ini. Jadi benar itu yang kami kerjakan. Jadi pertama kami berusaha untuk bisa membina, kemudian mengendalikan sampai dengan penggunaan untuk personil itu. Itu pun diawali dengan pembentukan. Jadi tidak semua personil TNI AL di pangkalan di Satkowil maupun yang Sat Non Kowil ini bisa langsung terjun di dalam bidang-bidang Potmar. Tentunya ini kita laksanakan, yang pertama adalah Tarpuan. Tarpuan ini program kami keliling ke pangkalan-pangkalan. Kita programnya dalam 1 tahun itu kebetulan ada 4 pangkalan yang kita bentuk, di mana setiap pangkalan itu ada 50 personil. Jadi mulai dari tingkat Bintara, juga Tamtama yang senior, kemudian Pama dan Pamen juga bisa. Jadi ini skupnya lebih luas, kami dapat menjaring dan memberikan pengetahuan tentang Bin Potmar, khususnya Babin Potmar. Ya, kalau di Angkatan Darat itu ada Babinsa, ya. Kemudian kalau di TNI AU itu adalah Babin Podirga. Ya. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri untuk ketersediaan dari Babin Potmar di seluruh Indonesia sudah memadai atau masih kurang, Bapak? Jadi personil kita dari Potmar sendiri, pengawal Potmar, itu baru terpenuhi 60% atau 62% maksimal. Yaitu mulai dari tingkat yang mengawali organisasi dari Potmar Mabesal, Potmaral, sampai dengan di pangkalan paling bawah, di Babin Potmar itu. Kemudian untuk Babin Potmar sendiri itu baru terpenuhi 1.104 personil. Ya. Ini harapannya juga tiap desa cukup 1. Namun kita kembali lagi pada kendala personil ini kan memang kita lagi butuh banyak, tapi tidak demikian dengan pemenuhannya. Jadi kita sesuai dengan apa yang dapat terpenuhi dari Dinas TNI AL dalam hari ini, mungkin Spersal, ya tidak semuanya bisa kita dapat rekrut itu. Baik. Berarti untuk personil dari Babin Potmar ini kalau melihat dari kualifikasinya itu bisa bebas saja, Pak, ya? Siapa saja bisa mendaftar untuk menjadi Babin Potmar itu sendiri. Tentunya memenuhi kriteria, sudah dilatih, ya, sudah dibentuk, kemudian juga
mereka diberikan tentunya di dalam melaksanakan tugas dengan cap dari komandan masing-masing, ya, komandan satkernya, di mana memberikan penataran ataupun meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada insan Potmar ini tidak melulu dari Potmaral, tapi dari di Potmaral juga melaksanakan yang dalam bentuk Babin Potmar, latihan Babin Potmar. Jadi jumlahnya 150 personil. Ini seperti tahun kemarin 2024 itu dilaksanakan di Puslatpur Marinir di Antralina. Ya. Jadi itu yang dilaksanakan oleh Dispotmar. Kemudian juga kita menyertakan program dari STER Mabes TNI. Itu ada target, jadi penataran peningkatan kemampuan. Kemudian ada penataran tingkat PAMA, kemudian tingkat PAMEN. Yang keempat bahkan ada Targadikter. Jadi penataran tenaga pendidik teritorial. Itu yang sudah kita laksanakan dalam mendukung kegiatan STER dari Mabes TNI. Dan itu semua sangat mendukung, karena kegiatan apapun untuk membentuk SDM itu kita berikan piagam, juga termasuk dengan kurikulum ataupun mata pelatihan dan penataran yang diberikan. Nah, itu nanti akan berlanjut berguna pada tahap selanjutnya. Seperti yang kami laksanakan Internal Potmaral itu di pangkalan-pangkalan tahun 2024 kami laksanakan di Lanal Bangka, kemudian di Ketapang, dan di satu lagi ada 2 di Armada 3, itu adalah di Ternate dan Labuan Bajo. Ya. Itu kami berikan sertifikat, kemudian nanti mereka akan ditindaklanjuti seperti yang kami sampaikan tadi, melalui program Dispotmar, latihan Babin Potmar, dan program STER TNI, Mabes TNI itu. Jadi itu berlanjut nanti. Baik, karena nantinya mereka akan menjadi ujung tombak di daerah-daerah. Iya, di daerah-daerah khususnya untuk pembinaan potensi maritim yang ada di sana. Betul, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat seperti itu berarti tugasnya dari Bandua ini cukup banyak Bapak ya. Lumayan, Pak. Khususnya bagaimana untuk menciptakan Babin Potmar yang memiliki kualifikasi akan siap ditempatkan menjadi ujung tombak dari pembinaan potensi maritim yang ada di seluruh tanah air, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, kalau terkait juga dengan pembinaan personil potensi maritim ini, tadi kan Bapak sampaikan ada pembinaan pendidikan dan latihan potensi maritim, kemudian pembinaan organisasi piranti lunak, dan juga ada tujuan dan sasaran dari Puan Potmar itu sendiri. Apa dan bagaimana? Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Erjun dari pertanyaannya. Jadi salah satu dari tugas kami, setelah kami tadi membentuk dengan penataran, peningkatan kemampuan, kemudian latihan, bahkan sampai tenaga pendidik gitu untuk bidang potensi maritim, ini kita melaksanakan pendataan. Setelah mereka semua terbentuk, itu kita data. Jadi mereka yang mempunyai kualifikasi setelah melaksanakan diklat itu tadi, kita data dislokasi personil Potmar yang sudah dibentuk. Kemudian juga kita melihat tour of area dan tour of duty mereka. Ini sudah pernah di mana saja, kita coba rotasikan untuk penempatannya. Kemudian juga memelihara data personil yang sudah mengikuti Diktarsus yang sudah dijelaskan tadi. Ya, tapi ini juga kelihatannya mudah, namun tidak semudah itu. Karena kami akui kami masih berupaya, insya Allah semoga dalam waktu dekat bisa terwujud menjadi pembina profesi potensi maritim. Baik. Ya, karena kalau kita jujur juga bahwa apa yang kita bentuk ini selama ini personil ini kan semua dari semua jujuruan korp. Nah, begitu akan kita gunakan,
kita terkendala dengan BINPROV-nya mereka masing-masing. Baik. Nah, jadi kita punya datanya, tapi belum tentu personil yang bersangkutan bisa kita tarik kembali karena Berdinas di ya, Potmar ya. karena kebutuhannya lain juga. Iya. Jadi kita mesti melihat itu secara keseluruhan. Baik, Jadi baik. kita tidak ego, ini sudah kami bentuk, harusnya Iya, ini iya. jadi milik saya, tidak demikian. Jadi Baik. kita tetap semuanya kita koordinasikan dengan baik. Baik. Kemudian yang dituntut dari insan Potmar ini setelah mereka dilatih, dibentuk, itu mereka harus mempunyai jiwa maritim, kemudian memiliki kemampuan deteksi dini, kemampuan pemahaman tentang kondisi sosial dan budaya di mana mereka bertugas, kemudian kemampuan pemanfaatan potensi ekonomi setempat. Ya. Kemudian juga ada kemampuan penangkalan, kemudian juga mampu melaksanakan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teknik budidaya, baik itu di laut maupun di darat, kemudian sampai dengan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi wisata yang salah satunya itu bagian dari Kampung Bahari Nusantara itu tadi yang kita awal sebutkan. Betul. Dan yang terakhir adalah mereka mampu melaksanakan komsos, komunikasi sosial, ya, di mana juga kemampuan membentuk SDM juga di masyarakat setempat yang dinilai masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini mereka harus memiliki kemampuan dasar itu. Baik. Jadi ada beberapa kemampuan yang tentunya harus dimiliki oleh para personil Potmar ya. Jadi betul. luar biasa untuk menciptakan ujung tombak ini yang nantinya akan dapat menjadi kepanjangan tangan dari di Spotmara sendiri. Tentunya ada memiliki jiwa maritim, kemudian ada kemampuan potensi maritim, pemanfaatannya, kemudian juga tadi ada hubungannya dengan peningkatan komunikasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya nanti buat mendukung kegiatan KBN Bapak ya. Betul. Tapi ada salah satu juga mungkin yang nanti akan menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pembinaan untuk pendidikan latihan di Potmar itu sendiri. Tapi kita akan break sejenak Bapak. Berikan kesempatan juga untuk teman-teman yang lainnya bisa mendengar bersama dengan kita. Oke, JJMR 107,7 FM, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk kasih like, kemudian subscribe-nya, dan jangan lupa untuk pencet tombolnya, lonceng maksud kami, agar tentunya jangan sampai ketinggalan untuk video-video kita yang lainnya. Jadi tetap di 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimah.